Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tetap berdoa buat saudara-saudari semuanya selalu sehat dan terlebih lagi selalu dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah di minggu ke-17 setelah Trinitatis 9 Oktober 2022 diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dengan tema iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, iman pada umumnya diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu yang dianggap benar. Iman Kristen adalah kepercayaan yang mutlak kepada Allah melalui Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah firman Allah, sehingga kebenaran tersebut mutlak ditaati dan diyakini secara utuh. Iman harus mempunyai isi, harus ada kepercayaan atau keyakinan tentang sesuatu. Keselamatan selalu melalui iman, bukan karena iman. Iman adalah terusan yang membuat manusia dapat menerima karunia keselamatan dan hidup yang kekal. Itu artinya beriman itu sangatlah penting. Beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus sangatlah penting. Saudara-saudara, seberapa pentingkah iman itu? Mari kita simak khotbah ini lebih lanjut lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama-tama mari kita perhatikan ayat 11 sampai 13 dalam perikop kita kali ini. Di mana di sini kita melihat Yesus bertemu 10 orang kusta ketika ia memasuki sebuah desa. Dikisahkan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Yerusalem itu, Tuhan Yesus memilih menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Pada saat Tuhan Yesus memasuki sebuah desa, maka datanglah 10 orang kusta menemui dia. Bahwasanya dikisahkan pula bahwa mereka 10 orang kusta itu berdiri agak jauh daripadanya, sebab mereka ataupun orang yang sakit kusta itu sadar bahwa orang yang berpenyakit kusta
dianggap najis pada zaman itu. Saudara-saudara, setelah mereka melihat bahwa Tuhan Yesus lewat di hadapan mereka, maka secara bersama-sama mereka pun berteriak dengan suara keras dan nyaring kepada Yesus dan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kemudian saudara-saudara, kita akan melihat ke ayat 14, di mana Yesus berbelas kasihan kepada ke-10 orang yang sakit kusta itu, yang telah berteriak kepada Yesus. Mendengar teriakan 10 orang kusta itu, lalu Tuhan Yesus berhenti dan memandang mereka. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Firman Tuhan mengatakan bahwa sementara mereka sedang di tengah jalan, dengan tiba-tiba maka tahirlah mereka. Mereka 10 orang yang menderita sakit kusta itu semuanya menjadi sembuh ataupun menjadi tahir dengan serta-merta oleh sebab kuasa Yesus yang dahsyat itu. Kemudian saudara-saudara, kita melihat yang ketiga di ayat 15-16. Respon dari salah seorang yang sakit kusta yang telah tahir ataupun sembuh itu. Lebih lanjut, Alkitab mencatat dan mengungkapkan bahwa seorang dari 10 orang kusta yang sudah tahir itu kemudian kembali menemui Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Ia dengan sangat sukacita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadanya. Padahal orang itu adalah seorang Samaria. Saudara-saudara, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dihina dan direndahkan karena mereka keturunan orang Yahudi yang sudah bercampur darah dengan bangsa lain. Itulah sebabnya maka Yesus juga berkata, orang asing ini. Kemudian yang keempat, kita melihat ke ayat 17-18. 9 orang di antara 10 ternyata tidak ada respon ataupun tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan mereka. Kita melihat bahwa Yesus berkata di dalam ayat ini, katanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Maksudnya orang asing adalah orang Samaria yang tersungkur tadinya di depan kaki Yesus. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa yang 9 orang tidak ada respon atas kebaikan dan belas kasihan Tuhan Yesus. Perkataan Yesus ini juga memberi kita sebuah gambaran tentang betapa sedikitnya orang-orang yang bersyukur lalu memuji dan memuliakan Tuhan, meskipun telah menerima kasih karunia-Nya yang berkelimpahan pada zaman itu. Kita mendapatkan gambaran bahwa hanya 1 ataupun hanya 10% dari orang sakit kusta yang telah tahir sempurna kembali datang tersungkur dan mengucap syukur kepada Yesus. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini juga sekaligus menyentak kesadaran orang yang mendengar perkataan ini untuk melihat kenyataan bahwa benar hanya satu yang muncul kembali datang kepada Yesus untuk bersyukur. Dengan memakai istilah orang asing ini, yang datang 1 orang bersyukur kepada Yesus, semakin jelas bahwa alamat perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada sidang pendengar dan saksi mata yang ada di tempat itu. Dan pastilah Yesus merujuk kepada orang Yahudi yang merasa lebih benar dan baik daripada orang asing seperti orang Samaria yang dikatakan di dalam khotbah kita ini, ataupun Yesus menyebutnya sebagai orang asing. Dengan kata lain,
Yesus sebenarnya ingin mengingatkan mereka orang-orang Yahudi bahwa orang Samaria yang mereka anggap musuh itu bisa melakukan yang lebih bermoral dan rohaniyah daripada mereka yang menganggap merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian saudara-saudara, yang kelima di ayat 9, akhirnya Yesus pun secara khusus berkata kepada pasien yang sakit kusta yang sudah sembuh itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Tentu perkataan Yesus ini akan lebih terasa menyengat di telinga orang Yahudi di tempat itu pada waktu itu. Masakan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau"? Bukankah itu berarti orang Samaria adalah orang yang lebih beriman daripada mereka, orang-orang Yahudi? Sebab di dalam pikiran mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria adalah orang kafir, bukanlah lagi keturunan Abraham, bapak segala orang percaya. Bukankah seharusnya orang-orang Yahudi yang lebih layak disebut orang beriman? Secara biologis dan tradisi disebutkan bahwa mereka masih mempertahankan warisan Abraham, misalnya seperti sunat. Tetapi ternyata saudara-saudara, dalam kasus ini Yesus memuji adanya iman yang menyelamatkan dari seorang Samaria. Yesus sangat memuji imannya orang Samaria yang datang itu dan tersungkur kepadanya. Dan ini secara otomatis mengkritik sikap orang-orang Yahudi yang merasa paling hebat, paling benar, paling beriman pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman ini untuk kita, yang bisa menjadi perenungan kita ataupun refleksi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah, bagi kita yang telah diselamatkan Tuhan Yesus, tentu sungguh banyak kita mengalami kasih, kemurahan, dan berkat-berkat-Nya. Lalu, bagaimanakah sikap ataupun respon kita terhadap Tuhan Yesus? Apakah kita akan seperti seorang Samaria yang telah sembuh, datang berterima kasih? Apa wujud tanda terima kasih kita? Apakah kita akan menjadi seperti 9 orang yang telah sembuh itu yang tidak tahu berterima kasih? Saudara-saudara, marilah kita bergerak seperti seorang Samaria yang datang kepada Yesus untuk bersyukur kepadanya atas kesembuhan yang diperolehnya. Beriman sejati akan memperlihatkan sikap hidup yang bersyukur tentunya, yang selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang terpenting adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita. Mari kita simak sekali lagi perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, inilah alasan kenapa kita penting beriman kepada Yesus Kristus. Saudara terkasih, sebagai penutup dalam khotbah kali ini, saya akan ceritakan sebuah ilustrasi bagi kita. Demikian, seorang hamba Tuhan pernah memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang. Tatkala pekerja tambang itu mendengar bahwa untuk bisa diselamatkan, ia hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia berkata, "Hanya percaya pada Tuhan Yesus saja dapat keselamatan itu? Kenapa gampang sekali?" kata sang pekerja tambang. Lalu sang hamba Tuhan berkata, "Di mana kamu bekerja?" Pekerja tambang itu menjawab, "Puluhan atau bahkan ratusan meter di bawah permukaan tanah. Disitulah saya bekerja," katanya. Hamba Tuhan itu bertanya lagi, "Wah, tentu sukar sekali bagi kamu untuk turun ke bawah ya.
lalu naik lagi ke atas. Pekerja tambang itu menjawab lagi, "Oh tidak, sama sekali tidak sukar, karena perusahaan saya memasang lift dan saya hanya tinggal masuk ke lift itu, pencet tombolnya, dan saya bisa dengan leluasa naik turun." Lalu hamba Tuhan itu berkata lagi, "Sama seperti perusahaanmu sudah bersusah payah memasang lift tersebut, sekarang ini Anda tinggal menikmati yang gampangnya. Pencet tombol, lalu Anda bisa naik turun." Demikian juga Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersusah payah menderita dan mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagimu. Sekarang kamu tinggal gampangnya saja. Kenapa? Karena kamu hanya perlu masuk ke dalam Yesus, percaya kepada Yesus, dan beriman kepada Yesus. Maka kamu akan mendapatkan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Kamu akan mendapatkan kehidupan kekal seperti yang diinginkan oleh semua orang. Mendengar perkataan itu, pekerja tambang itu mengimani keselamatan yang ada dalam Yesus, seperti yang dikatakan hamba Tuhan itu. Dia juga menyadari bahwa keselamatan itu tidak perlu dicapai dengan susah payah lagi. Cukup dengan percaya saja, beriman kepada Yesus Kristus, maka kita sudah diselamatkan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita juga tentu menyadari bahwa Yesus sudah membuka jalan bagi kita dengan bersusah payah. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita merespon kebaikan Tuhan itu dengan terus bersama-sama di dalam Yesus Kristus, memuji Tuhan dengan iman yang teguh kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya kami betul-betul beriman kepadamu, karena iman kami akan membawa kami ke dalam keselamatan, iman di dalam Yesus Kristus. Bapa yang baik, kuatkan kami supaya kami selalu bisa melakukan firman Tuhan. Dan demikian Bapa di surga, seluruh jemaat Tuhan pendengar firman Tuhan, senantiasa Engkau selalu memberkati. Dan juga Bapa di surga, kami sadar juga bahwa dosa-dosa kami tetap ada di hadapan Tuhan. Ampuni kami supaya kami layak menerima berkat kasih karunia Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.